Selimpan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa belajar bersama di masjid ini. Mudah-mudahan seluruh ilmu-ilmu yang kita pelajari dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari bencana dunia maupun bencana akhirat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan istiqomah menghidupkan ilmu-ilmu Allah, menghidupkan agama Allah, bisa menjadikan sababiyah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat yang agung di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah musannif hadal kitab Ibnu Athaillah Sukandari Mansarahi Imam Sarqawi wa jami masaikhi wa jami talamitihi wal arwahi jami masaikhina wa masaikhi masaikhina wa ustadina wa ustadi ustadina wa abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ahwarina wa akhwatina, khususan abawai man fi hadal majlis al-ayamin wal amwat wali arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa ayalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ihwanina fillah wa jami' ladzina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi majlis ta'lim akmaliyah wa fi hadal masjid wali sifahim wali salamatihim wali salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum. Syaulillahi lahumul fatihah. Nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim li walidayya wa li masyaikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amattana bi barakati fid dharain. Amin. Al-a'malu suwarun qaimatun. Al-a'malu amal-amal itu suwarun laksana gambar atau laksana sosok qaimatun yang berdiri.
Wa arwahuha, roh-rohnya amal itu adalah wujudi siril ikhlasi fiha, yaitu adanya sirnya ikhlas di dalam amal tersebut, atau adanya ketulusan, sirnya ketulusan di dalam amal tersebut. Al-a'malu, amal-amal ad-dhahiratu yang zahir. Amal zahir itu amal yang nampak, kayak tahu sholat dan sesamanya. Amal-amal yang kelihatan, amal-amal yang bentuknya syariat. Amalnya jisim itu namanya amal syariat. Ada amalnya roh, yaitu thariqah. Ada amalnya rasa, yaitu hakikat. Ada amal mengembalikan kesemuanya kepada hidupnya, itu namanya hakikat. Al-a'malu, amal-amal ad-dhahiratu yang nampak, itu suwarun, laksana beberapa sosok qaimatun yang berdiri. Amal-amal itu kayak patung yang berdiri. Aikal ashkhasi artinya seperti beberapa sosok allati laisa fi arwahun. Allati laisa fi arwahun, sosok-sosok yang enggak punya roh di dalamnya. Jadi amal-amal yang kita lakukan itu kayak kerangka yang enggak ada rohnya. Sholat itu kayak kerangka, khusyuk itu rohnya. Orang sholat gak khusyuk berarti ada kerangka, gak ada rohnya. Ada jisim, gak berroh. Secara zahirnya menghadap kepada Allah, tapi hatinya gak ngadap sama Allah. Hatinya kemana-mana, memikirkan hari yang dialami, memikirkan hari yang akan dialami, bahkan hari yang telah lewat. Kejadian-kejadian itu kadangkala masih melekat di dalam hatinya orang tersebut, sehingga ketika sholat tergambar. Padahal tujuannya orang sholat adalah ingat Allah. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholah lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu mengingat Allah dengan sarana niat, takbir, berdiri, ruku', sujud. Itu hanya lambang. Lambang itu ada maksudnya. Bendera, lambang. Merah ada maksudnya, putih ada maksudnya. Rohnya daripada bendera itu yaitu sifat keberanian dan sifat kesucian. Makanya kalau orang menghormati kainnya, ya syirik. Tapi kalau dihormati itu sifat keberanian dan kesucian yang hakikatnya nanti kembali kepada Allah sebagai lambang bangsa, ya enggak boleh. Kalau yang dihormati kain, ya enggak boleh. Makanya ada bendera putih, merah putih dirobek, dibakar, kita marah. Bukan nilai daripada kain itu yang kita marah, tapi yang tersirat di dalam kain itu terdapat sifat keberanian bangsa dan kesucian bangsa itu. Ketika dinodai lambangnya, kita marah. Lah orang yang mengibarkan bendera merah putih nggak ngerti rohnya merah putih, itu kayak hanya mengibarkan kain. Makanya dihormati karena itu lambang kebesaran bangsa, yang hakikatnya bangsa itu semuanya milik Allah.
Fala naf'a biha. Loh kalau jisim itu enggak ada rohnya maka enggak ada manfaatnya. Salat yang enggak ada khusyuknya, enggak ada ikhlasnya, ya enggak ada manfaatnya. Hanya gugur kewajiban. Artinya orang itu enggak disiksa karena sudah menggugurkan kewajiban. Setidaknya dia ngerti arti daripada Al-Fatihah, ngerti daripada arti takbir, tasbih, tahmid dan lain sebagainya. Wa arwahu roh-rohnya amal itu allati biha hayatuha, roh-rohnya amal allati biha hayatuha yang menjadikan hidupnya amal itu, wa naf'uha dan manfaatnya amal itu wujudu siril ikhlasi, wujudnya sirnya keikhlasan. Aisirun wal ikhlas, sir itu maksudnya ikhlas. Via di dalam beramal. Beramal harus ikhlas. Artinya ikhlas, hatinya harus bersih dari segala sesuatu selain Allah. Jangan sampai kita beramal karena pengen dilihat orang, sehingga amal itu namanya riya. Amal pengen dilihat orang bahwa dia itu ahli ibadah. Ada amal pengen didengar orang. Kalau enggak diumumkan jasanya, hatinya gerundel, itu namanya juga enggak ikhlas. Ada amal di dalamnya terhinggap sifat kagum terhadap amalnya karena gurunya sudah 1000 guru, kitabnya segudang. Kalau ngomong semuanya orang nurut, akhirnya dirinya kagum, wah saya ini ampuh, hebat. Enggak ada yang terampuh daripada saya. Kejadian ini pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kaumnya Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhan Musa, apakah ada di Bani Israel ini orang yang lebih alim daripada Tuhan? Maka Nabi Musa menjawab, enggak ada orang yang lebih alim di Bani Israel ini daripada saya. Jawaban Nabi Musa ini akhirnya ditegur oleh Allah. Ada orang yang lebih alim daripada kamu. Kalau kamu pengen ketemu, laksanakan perjalanan sampai nanti kamu ketemu Bengawan dengan laut. Singkat cerita, dia akhirnya ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, yang pada ujungnya Nabi Musa tidak kuat mengikuti persyaratan dari persyaratan yang diajukan oleh Nabi Khidir. Akhirnya berpisah. Kagum, ujub itu bisa jadi di mana saja. Kita lagi buang air besar, hatinya ngerasa begitu, itu namanya ujub. Itu menjadikan tertolaknya amal karena nggak ada rohnya. Takabur, sombong. Ketika dia di atas podium menganggap dirinya ahli surga, orang yang diceramai ahli neraka. Kalau enggak nurut aku, masuk neraka semuanya. Merasa dirinya ahli surga. Namanya takabur, kibrun, sifat sombong. Sifat-sifat yang begini ini namanya enggak ikhlas, karena ada keterikatan sama makhluk. Makanya semuanya harus digantungkan kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka surat itu dinamakan surat Al-Ikhlas karena menceritakan di dalamnya tentang keikhlasan, tentang tauhid. Lah orang yang ikhlas ini
nggak bisa diganggu oleh iblis. Karena iblis itu sebelum menyesatkan manusia, dia bersumpah atas keagungan Allah. Minta izin. Apa kata iblis? Fabi izzatika la ughwiyanahum ajmain. Fabi izzatika ya Allah, demi sifat perkasamu, demi sifat muliamu, akan kusesatkan Adam seketurunannya. La ughwiyanahum ajmain. Sungguh akan kusesatkan Adam seketurunannya. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang diberikan keikhlasan. Hambamu yang hanya bergantung kepadamu itu yang nggak bisa saya sesatkan, yang ikhlas. Orang supaya bisa ikhlas ya harus belajar ilmu tauhid. Kalau enggak susah. Wal ikhlasu yahtalifu bi ikhtilafin nafsi. Wal ikhlasu ikhlas itu yahtalifu bi ikhtilafin nasi, berbeda-beda disebabkan berbeda-bedanya jiwa atau hati. Fa ikhlasul ubad salamatu amalihi minar riya al jali. Ikhlasnya derajat ubad, derajatnya orang-orang ahli ibadah, itu salamatu amalim, selamatnya amal-amal mereka minar riyai, dari riya al jali, yang terang-terangan. Riya yang terang-terangan ya nampak olehnya yang lihat, nampak yang dilihat nampak. Wal khaufi riya jali, yaitu mensekutukan Allah secara samar. Kelihatannya ahli ibadah, tapi sebenarnya dia bukan ahli ibadah. Kayak toh orang beribadah, hatinya punya tujuan lain selain ridhonya Allah. Atau orang yang mengaku-ngaku sifatnya Allah, diakui sifatnya. Kayak Allah punya sifat wujud, dirinya merasa wujud. Jadi ada dua wujud, Allah wujud, makhluk wujud. Padahal kalau Allah wujud, selain Allah hukumnya Adam tidak ada. Atau gak wujud. Karena memang kita itu gak wujud. Wujudnya jisim kita milik Allah, roh kita milik Allah, hidup kita milik Allah, badan sekujur itu milik Allah. Enggak hanya itu, alam semesta ini wujudnya milik Allah, karena yang mewujudkan Allah berasal dari yang tidak ada. Adanya tentu miliknya yang ada. Sementara kita merasa diri kita itu ada. Jadi kalau Allah ada enggak pernah sirna. Kalau manusia adanya karena diwujudkan oleh Allah dan itu miliknya Allah. Kadang-kala kita merasa milik kita sendiri. Allah punya sifat ilmu, berarti kita harus merasa bodoh di dalam berilmu itu. Ketika kita merasa ngerti, Allah juga punya sifat ngerti. Itu namanya riya jali, riya khafi, syirik khafi. Mengaku ada dua ilmu. Mestinya kalau Allah itu berilmu, kita harus merasa bodoh. Aslinya kita ini bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a, kata Allah. Allah yang mengeluarkan kamu sekalian dari rahim ibumu. Dan kamu sekalian enggak berilmu. Lantas Allah ngajari. Jadi kalau manusia itu diawali dengan kebodohan. Kalau Allah pinter, ngerti, nggak pernah bodoh, nggak diawali dengan kebodohan. Berarti yang masang kepintaran itu Allah.
Makanya belajarlah sampai bodoh, sampai nggak merasa kita punya ilmu. Ilmu hanya miliknya Allah. Nanti kalau kita merasa punya ilmu, yang terjadi apa? Merasa alim. Kalau nggak dipanggil ustadz marah, nggak dipanggil kiai marah, nggak dijadikan imam marah, nggak disuruh mimpin tahlil marah, karena punya ilmu. Loh, ya punya ilmu harus dihargai. Nah, kalau ilmunya milik Allah, ya kalau disuruh yang nyuruh hakikatnya Allah, nggak disuruh ya Allah memang belum menggunakan ilmu itu. Memang ilmu bukan miliknya. Mengaku punya ilmu itu namanya juga riya khafi atau syirik khafi. Jadi sifatnya Allah yang 20 itu nggak boleh diakui. Letaknya kita ini harus mengitikadkan sifat kita adalah sifat mokhal, sifat wajib hanya miliknya Allah. Loh ini ya gini nih, kalau nggak belajar diobati melalui ilmu tauhid, takutnya sampai mati kita masih ngaku punya ilmu. Berangkat haji nggak dipanggil Pak Haji marah takutnya, karena merasa punya. Nah, kalau ada orang manggil gimana? Ya biarin, yang penting manggil ya biarin aja. Yang hakikatnya yang nyuruh manggil Allah, yang dipanggil ya miliknya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ucapannya orang itu jadi doa. Enak aja. Yang nggak boleh itu kan merasa, iya saya memang haji, layak dipanggil haji. Nah, itu yang nggak boleh. Ya saya kiai memang layak dipanggil kiai, wong guru saya 1000 guru. Pengakuan yang kayak begitu itu ya nggak boleh, nggak usah dicegah. Jangan manggil saya haji, saya haji itu karena Allah. Nggak usah, ya biarin aja, nggak masalah. Yang bermasalah itu kan diakui, merasa dirinya bisa punya amal. Jadi kalau orang manggil begitu ya biarin. Hakikatnya yang manggil Allah, yang dipanggil Allah, derajat kehajiannya ya miliknya Allah. Yang penting kan kita nggak ngakui. Jawabnya alhamdulillah, segala pujian sanjungan hanya milik Allah, bukan milikku. Hakikatnya yang disanjung itu Allah, yang menjadikan saya bisa haji itu bukan saya. Hatinya terus begitu sehingga selamat. Disanjung sama dicela dianggap satu, karena yang menyanjung yang mencela semuanya hakikatnya datangnya dari Allah. Wa kulli ma fi haddun li nafsi, dan tiap-tiap sesuatu yang di dalamnya ada bagiannya hawa nafsu. Nafsunya ikut andil, punya keinginan ini dan itu ketika ibadah. Fala ya'maluna al-amala illa lillahi. Fala ya'maluna, maka mereka tidak beramal al-amala akan suatu amal illa lillahi, kecuali karena Allah Ta'ala. Amal yang dilakukan lillahi Ta'ala. Makanya seluruh ibadah itu pasti niatnya lillahi Ta'ala, karena Allah atau miliknya Allah. Sholat ya lillahi Ta'ala, orang puasa ya lillahi Ta'ala, wudhu ya lillahi Ta'ala, karena memang kita ini nggak punya apa-apa. Kita menggerakkan tangan kita untuk mencuci muka kita aja nggak bisa. Siapa yang gerakkan? Allah. Airnya ya milik Allah. Ketika nyuci muka, membasuh muka, berdoa, Allahumma bayyid wajhi binurika. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu. Yauma tabyadu wujuha auliyaika, sebagaimana kau putihkan wajah-wajahnya kekasihmu. Cuci muka itu ada doanya. Wala tusawwid wajhi, janganlah kau wala tusawwid wajhi bidulumatika, janganlah kau hitamkan wajahku dengan cahaya kegelapanmu. Yauma taswadu wujuhi a'daika, di hari wajah-wajahnya musuhmu dihitamkan. Tapi itu orangnya jarang untuk pakai doa itu ya.
Wudhu aja kadang cepat-cepat. Padahal setiap basuh muka ada doanya, basuh tangan ada doa tangan kanan, basuhnya meminta agar buku catatan amalnya diberikan tangan kanan, ketika basuh tangan kiri berlindung agar buku amalnya tidak diberikan melalui tangan kiri. Loh, kita berdoa itu menunjukkan ketidakberdayaan kita terhadap apa yang kita lakukan. Semuanya hanya butuh pertolongannya Allah. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Makanya niatnya semuanya lillah. Itu menunjukkan semuanya itu nggak boleh, nggak kecuali karena Allah. Minimalnya orang beribadah kepada Allah thalaban lisawabi, mencari pahala, boleh. Karena memang Allah nyuruh, sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Berlomba-lombalah menuju ampunan Allah dan surga luasnya bumi dan langit. Jadi boleh karena perintah Allah. Minimalnya boleh orang sholat itu mencari pahala karena perintah Allah. Nyari ganjaran nggak masalah. Ya memang kekuatan derajatnya orang ikhlas yang terendah ya memang begitu itu. Anak kecil itu ya ikhlasnya kalau dikasih upah. Kalau nggak dikasih upah disuruh juga susah. Memang derajatnya anak kecil. Disuruh kayak orang tua ya nggak bisa. Dikasih upah masih nggak mau aja. Itu takut-takuti, tak pukul loh kamu nanti, baru jalan. Anak kecil, kita ini kadang-kala kalau kamu tetap nggak mau sholat, tak masukkan neraka kamu. Pendungi malaikat, dibakar loh, baru mau sholat. Ya tingkatannya anak kecil ya begitu itu memang. Itu ya ikhlas untuk tingkatan dasar. Nah kita ini karena pahala ya boleh, tapi ya jangan sampai mati kita tetap karena surga dan neraka. Sehingga ada nyanyian, jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah kamu masih bersujud kepadanya? Seandainya Allah nggak nyiptakan surga dan neraka, apakah masih mau ibadah? Itu derajat ubah, derajat buruh. Mau kerja kalau ada gaji. Kalau gajinya telat, namanya buruh. Ya kadang asal-asalan, datangnya kesiangan. Rokoknya lebih panjang. Ya, 2 kali rokok. Namanya derajat ubah, derajat buruh. Karena semuanya berpamrih. Nggak ikhlas. Nah, kalau dia ikhlas memang saya kerja itu niatnya ibadah, mau telat mau enggak ya tetap istiqomah, niatnya ibadah, niatnya ngabdi. Waraban minal iqabi, dan lari dari siksa. Ada orang ibadah niatnya nyari pahala, lari dari siksa supaya nggak dipentungi sama malaikat. Makanya dalam hadis Allah itu heran katanya. Ada orang itu loh disuruh ibadah nunggu ditakut-takuti rantai, nunggu digiring dengan rantai siksa sehingga dia mau ibadah. Orang mau ibadah kok nunggu mau dimasukkan neraka baru ketakutan mau nyembah Allah. Padahal Allah itu berat disembah tanpa surga dan tanpa neraka. Surga itu makhluk, neraka itu ya makhluk. Ibadah karena mengharapkan makhluk, hakikatnya ibadah ya belum sempurna. Ibadah karena lari dari makhluk, hakikatnya ibadah ya belum sempurna. Harus semuanya karena Allah. Tapi karena Allah derajat ubat ya begitu itu. Jadi nggak usah dicela. Kalau jamaah ya nunggu diiming-imingi pahala 27 derajat. Kalau nggak ada 27 derajat, males jamaahnya. Udah diiming-imingi 27 derajat aja kadang masih nggak banyak nggak jamaahnya. Ya.
Apalagi nggak diiming-imingi, udah nggak ikhlas, nggak diiming-imingi, ya kesempatan. Ma'anis batil amali ilaihim, disertai membangsakan amal terhadap diri mereka. Jadi mereka itu merasa wujud, merasa punya amal, sehingga apa yang dia lakukan ya minta bayaran, minta gaji. Jadi merasa dirinya itu, dia itu merasa punya jisim, punya roh, punya hidup, dan merasa beramal. Maka ketika beramal ya dia minta upah, punya. Wal itimadi alaihi, dan dia bersandar terhadap amal itu. Menurut mereka derajat tingkat gini ini yang bisa menyelamatkan dia itu ya amalnya. Padahal amal itu ada yang menciptakan siapa? Allah. Kalau diri kita yang menciptakan Allah, amal kita hakikatnya Allah. Maka Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang menciptakan amalmu. Pada hakikatnya bersandar kepada amal itu sebenarnya kayak bersandar kepada selain Allah. Mestinya kita bersandar kepada zat yang menciptakan kita bisa beramal, menciptakan kita bisa sholat, bisa zikir, bisa ngaji. Tanpa Allah itu nggak akan terjadi. Ini bersyukur alhamdulillah di zaman akhir ya kayak begini ada pengajian, kita masih bisa menghadiri pengajian. Di zaman akhir orang disibukkan dengan banyak kesibukan, kita masih bisa sholat jamaah, masih bisa memakmurkan masjid. Bersyukur kepada Allah karena kita masih digunakan oleh Allah di dalam mengabdi kepada Allah. Fitasi lima dukir di dalam menghasilkan apa yang telah disebut. Jadi menurut mereka, mereka itu selamat karena amal, mereka nggak selamat karena meninggalkan amal, dan mereka merasa dirinya bisa beramal. Itu derajat ubat, derajat buruh. Makanya ketika dipecat, yang namanya derajat ubat itu ya dia, apa kamu nggak mengerti jasa saya yang banyak, pengabdian saya di sini udah banyak, kok saya dipecat begitu aja, nggak dikasih pesangon, marah. Namanya derajat ubat karena niatnya, olehnya bekerja itu karena makhluk bukan karena Allah. Kalau dia ikhlas karena Allah, berdoa mudah-mudahan Allah mengganti pekerjaan yang lebih baik, ya insya Allah lebih baik, lebih utama daripada menyohorkan jasanya. Jadi ada ikhlasnya orang derajat ubat ya kayak begitu itu. Itu nggak perlu dicela, ya itu ikhlas. Memang anak kecil ya ikhlasnya begitu itu, nggak usah. Kamu tuh kalau disuruh minta duit aja susah banget, disuruh ikhlas tanpa duit, ya nggak bisa, namanya anak kecil. Tiba-tiba mau berangkat, Pak, uang, ya gitu. ATM kosong, Pak, ya udah biasa, namanya tingkatannya itu. Disuruh nggak itu ya nggak bisa. Ya, belum ngerti karena memang belum bisa berdiri sendiri. Hidupnya masih ketergantungan. Makanya orang yang derajat tadi itu ya kalau melarat ya kelihatan susahnya. Kalau lagi punya duit nampak kegembiraannya melampaui batas. Kalau molas beneran gitu, sampai jalannya itu reot gitu. Kalau lagi susah, berat jalan. Kalau gembira, ya melampaui batas, nggak pulang-pulang dari mall. Kuliner aja. Wa ikhlasul muhibbin, ada ikhlasnya orang-orang derajat muhibbin. Muhibbin apa? Orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah karena baiknya Allah, karena dermawannya Allah. Allah berjasa tanpa pamrih, akhirnya terpesona, jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta kepada Allah kayak begini ini derajatnya namanya muhibbin.
Muhibbin artinya orang-orang yang menyintai. Wal al-amalu lillah, dia beramal karena Allah. Olehnya beramal ijlalan karena mengagungkan. Wa ta'dziman artinya yang mengagungkan. Karena kebesarannya Allah, karena keagungannya Allah, maka dia beramal. Li'annahu ta'ala ahlun lidzalika, karena Allah Ta'ala itu memang ahli terhadap yang demikian itu. Lalikos disawaben, tidak karena bertujuan pahala, wala harobin min iqobin, dan tidak pula lari dari seksa. Makanya orang cinta itu macam-macam. Ada cinta karena kepemilikannya, ya. Sehingga ketika dia mendatangi kasihnya, melintasi kebun, kebunnya, tamannya sangat indah, dia akhirnya nggak meneruskan perjalanannya. Ketika melihat buah-buahan yang sangat lebat, dia terpesona dengan buah-buahannya. Ketika melihat taman yang indah, dia berhenti di situ. Udah merasa cukup bertemu dengan kepemilikannya. Ada juga ketika melihat taman yang indah, segala sesuatu yang indah, dia terus berjalan karena kepengen ketemu yang punya semuanya itu. Makanya orang muhibbin ini cintanya bukan karena harta benda. Jadi cinta tidak memandang harta benda. Muhibbin. Kalau ubat, olehnya dia cinta karena memandang harta benda. Olehnya ibadah memandang kekayaannya Allah, surganya Allah. Dan ketika dia nggak ibadah karena ditakutin nerakanya Allah, jadi nggak ibadah, jadi ibadah. Nah ini enggak. Jadi cintanya bukan harta benda, tulus oleh nyembah Allah karena dasar cinta. Walidha qalat Raibatul Adawiyah, karena inilah Rabi'ah Al-Adawiyah berkata. Rabi'ah Al-Adawiyah itu adalah seorang waliullah perempuan. Keistimewaannya Rabi'ah Al-Adawiyah itu, kalau dia sholat isya terus iktikaf nyambung sampai subuh. Tapi dia sebelum ibadah, kalau sudah habis sholat isya, nanya sama suaminya, apakah malam ini membutuhkan saya apa enggak? Kalau membutuhkan, dia enggak iktikaf, dia mencopot bajunya yang ibadah itu, dia berpakaian yang rapi, yang menyenangkan, bersolek, baru nemui suaminya. Istri kita kira-kira begitu enggak? Malam bersolek itu, kenapa bersolek? Karena suami saya membutuhkan saya. Paling-paling ya bersolek kalau mau kondangan gitu ya. Mau dilihat orang itu lebih bersolek daripada dilihat suaminya. Itu kalau istri kita. Kebalikannya, makanya nggak jadi wali. Nah, kalau melayani suaminya diutamakan. Kalau enggak, dia ibadah sampai subuh, nyambung sholat subuh, nyambung sampai terbitnya matahari, sholat isyraq, sholat duha, baru istirahat. Nah, istimewa ya, makanya waliullah. Nah, ketika masak, suaminya makan, didampingi. Kalau kita kan kadang ambil sendiri di situ bisa ditutupin. Cengeng amat sih anak kecil. Malah dimarah-marahin kita nanya. Ya. Udah ada semua disiapin. Rewel. Kadang kita kan nyari-nyari sendiri. Lalu Rabi'ah Al-Adawiyah dibukain makanannya, didampingi. Bahkan kadang-kala nangis ketika dampingi suaminya. Tanyai sama suaminya Hasan Al-Bisri, kenapa kamu nangis sayang? Istrinya biar tambah bangga panggil sayang. Jangan, kenapa kamu nangis hitam? Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, saya itu nangis takut masakan saya ini kurang berkenan, keasinan atau enggak pas.
Lo nanti kalau keasin atau nggak pas, hatimu gerundel, takutnya Allah ini nggak ridho. Takut saya dimurkai Allah. Kira-kira istri kita gitu ya. Wasin, habisin aja, cerewet amat. Kalau perlu tambah garam aja. Makanya nggak jadi wali ya, repot. Wali berat. Selain ngabdi sama Allah, ngabdi sama hambanya. Setia. Itu Rabi Adawiyah. Lalu sampai di hadapan Allah ketika ibadah dia mengatakan, ya Allah, saya itu beribadah, ma'abatuka khaufan minarika. Ma'abatuka, saya tidak menyembahmu ya Allah, khaufan karena takut, minarika dari nerakamu. Ya Allah, saya beribadah ini bukan takut nerakamu ya Allah. Wala tama'an fi jannatika, dan saya bukan berharap terhadap surgamu. Saya ini ibadah bukan takut nerakamu, ya enggak mengharap surgamu. Fanasabatil ibadata ilaiha, akan tetapi Rabi Adawiyah itu membangsakan ibadah terhadap dirinya. Artinya olehnya dia berkata begitu itu masih merasa dirinya bisa beramal, tapi olehnya beramal enggak karena surga, enggak karena neraka, tapi masih merasa bisa beramal. Maka tingkatan yang begini ini masih belum sempurna di dalam ibadah, karena masih merasa dirinya wujud, masih merasa bisa ibadah, bisa menghindari neraka. Padahal bisa menghindari, bisa ibadah itu sebenarnya yang menggerakkan, yang memberi hidayah satu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka derajat yang begini ini belum derajat yang sempurna, tapi sudah di atasnya derajat ubat. Wa ikhlasul arifina, ikhlasnya orang-orang ahli ma'rifat itu syuhudum infradal haqqi, menyaksikannya mereka di dalam hati infradal haqqi, menyendirinya Allah. Bitahrikihim, dengan menggerakkan mereka, merasa yang menggerakkan dirinya itu Allah, yang mendiamkan Allah, yang bikin kita bisa berdiri Allah, yang bikin ruku Allah, yang bikin sujud Allah, duduk Allah, semuanya itu Allah, bukan dirinya sendiri. Itu hanya satu Allah. Wataskinim, dan yang mendiamkan mereka, gerak dan diam, merasa yang menggerakkan, yang mendiamkan Allah, sehingga ketika dia ibadah semuanya hanya milik Allah. Dirinya lenyap dari pengakuan bisa ibadah, karena memang dirinya nggak ada hakikatnya. Khari ayyaro li anfusihim, mereka tidak melihat terhadap diri mereka, fidzalika, di dalam beramal, tidak pernah melihat haulan wala quwatan, punya daya dan punya kekuatan. Isinya ketika dia beribadah itu dalam hati, la haula wala quwata illa billah. La haula, enggak ada daya menyingkir dari maksiat, wala quwata, enggak ada kekuatan di dalam beribadah, illa billah, kecuali pertolongannya Allah. Jadi dirinya sirna, ahli ibadah, tapi enggak merasa jadi ahli ibadah, karena ibadahnya dirinya hanya milik Allah. Fala ya'malunal amala illa billah, mereka tidak beramal kecuali billahi, dengan pertolongannya Allah. La bi khaulim, tidak dengan daya mereka, wala quwatim, dan tidak kekuatan mereka. Makanya ketika dipanggil hayya 'alas shalah, apa jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, enggak ada daya, enggak ada kekuatan di dalam memenuhi panggilan salat itu kecuali daya dan kekuatan darimu. Kenapa enggak dijawab na'am, iya, bala, tola baik? Enggak. Karena sirnanya mereka dari itu.
Wa hadza arfa'u mimma qablahu, derajat ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya apa? Derajat ubat dan derajat muhibbin. Makanya kita ngaji ini supaya iman kita ini tidak ubat aja, kan gitu ya. Oh, ternyata ada yang lebih tinggi supaya enggak kayak katak dalam tempurung, merasa enggak ada orang lain, memang dalam tempurung enggak keluar-keluar. Ketika dia keluar, oh ternyata banyak makhluk-makhluk lain yang lebih tinggi. Tapi kalau dalam tempurung udahlah, buat apa saya ngaji, buat apa saya belajar ilmu, saya udah banyak. Ternyata ketika dia keluar, ternyata di atas langit ada langit. Sampai akhirnya yang maha tinggi ilmunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kayak kata dalam tempurung, merasa dirinya sendiri yang hebat. Itu enggak lihat. Makanya khutbah Jumat, ittaqillah, tingkatkan iman dan takwa. Tapi kok karena surga neraka aja sampai mati. Ada orang mengajikan ilmu tauhid begini, janganlah nanti kamu sesat loh. Loh yang ngaji aja sesat, yang enggak ngaji ya sesatnya sesat. Ya aneh. Ngaji aja masih sesat, yang enggak ngaji enggak sesat. Enggak ngaji itu udah sesat. Ngerintangi orangnya enggak ngaji lebih sesat. Lagi wa'adhallu sabila, lebih sesat lagi jalannya. Banyak orang ngomong jangan ngaji tauhid begini nanti stres loh. Orang di survei yang stres karena ngaji sama enggak banyak mana? Banyaknya enggak. Banyaknya enggak yang stres kok. Ngaji ya. Ya sama-sama stres karena dunia sama karena Allah, milih mana? Yang mending stres karena Allah. Stres sama Allah. Stres itu karena cinta yang sangat mendalam sehingga dia gila. Loh itu kok ada orang ngaji akhirnya stres, itu karena olehnya dia ngaji nggak pakai guru, baca lihat YouTube, lihat kantub, akhirnya diamalkan, ya stres. Ngajinya dari Mbah Google kok, nggak ada sanad gurunya. Summa dzakara rahimahullah ma yu'inu 'alal ikhlas wa yuhasilu bi qauli. Kemudian musannaf menyebut apa yang bisa menolong atas keikhlasan yang insyaallah akan dibahas di dalam pelajaran selanjutnya. Dalilnya ikhlas itu surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Itu dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan pengajian ini Allah senantiasa meridhoi terhadap kita, keluarga kita, anak keturunan kita, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah golongan orang-orang ma'rifat billah, hidup istiqomah, mati husnul khatimah bi barakatil Fatihah. Alafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.